Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video dalam channel ini. Selamat menonton. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat latar belakang penelitian yang baik dan benar. Mungkin masih banyak nih dari teman-teman yang bingung, gimana sih cara buat latar belakang yang benar? Apakah kita hanya memasukkan kata-kata yang kita dapat dari internet atau bagaimana ya? Nah, maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan latar belakang yang baik dan benar pada penelitian. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang merupakan alasan atau dasar yang digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai apa yang akan kita tuliskan. Latar belakang itu tentunya harus baik. Standar latar belakang yang baik minimal harus jelas, yang dimana kejelasan sebuah latar belakang dapat dilihat dari kelengkapan komponennya dan juga struktur penyusunannya. Dalam menuliskan latar belakang itu, teman-teman juga harus memperhatikan nih polanya. Terdapat dua pola pada latar belakang, yaitu piramida terbalik dan juga piramida sempurna. Penulisan proposal akan menjadi baik jika urut. Urutannya dari apa aja sih? Yang pertama, kondisi ideal. Yang kedua, kondisi nyata. Dan yang ketiga, solusi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi ideal, yang dimana kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan. Misalnya teman-teman melakukan penelitian di puskesmas, maka teman-teman bisa menjelaskan mengenai puskesmas, seperti ini contohnya. Menurut Permenkes tahun 2012 tentang kebijakan dasar puskesmas, merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Setiap sarana pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan, yaitu puskesmas, wajib membuat rekam medis yang dibuat oleh dokter dan tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, kondisi nyata, yang dimana kondisi ini merupakan kondisi yang terjadi. Nah, jadi teman-teman harus jelaskan mengenai kondisi nyata yang sedang terjadi. Contohnya itu sebagai berikut. Dengan kategori jarak antara waktu tunggu dan waktu periksa yang diperkirakan bisa memuaskan atau kurang memuaskan pasien, yaitu saat pasien datang mulai dari mendaftar ke loket, antri dan menunggu panggilan ke poliklinik umum untuk diperiksa oleh dokter, perawat atau bidan lebih dari 90 menit bisa dibilang dengan kategori lama, 30-60 menit kategori sedang, dan kurang dari 30 menit kategori cepat. Waktu tunggu di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melalui standar pelayanan minimal. Namun, pada kenyataannya, Puskesmas X masih belum melakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Jadi, di kondisi kedua ini, teman-teman harus menjelaskan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan juga dengan kondisi yang terjadi. Nah, yang terakhir ini adalah solusi, yang dimana masalah dalam penelitian tentunya harus diselesaikan dengan solusi yang dapat memecahkan suatu masalah tersebut. Pada bagian ketiga ini, teman-teman dapat menyampaikan judul yang akan kalian bahas. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan survei pendahuluan di Puskesmas X, pelayanan minimal puskesmas disebutkan bahwa standar waktu tunggu pelayanan rawat jalan kurang dari 60 menit. Sering terjadi lamanya antrian, pasien yang kesulitan karena sewaktu berobat yang harusnya ke ruangan pemeriksaan umum, ternyata diarahkan ke ruang pemeriksaan yang lain. Petugas yang kurang ramah di ruang pemeriksaan umum, kurangnya informasi di pendaftaran, petugas di ruang pemeriksaan yang banyak mengobrol sehingga pasien menunggu lama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua pola pada latar belakang, yaitu piramida terbalik dan piramida sempurna. Dan urutan membuat latar belakang itu dimulai dari kondisi ideal, kondisi nyata, dan juga solusi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang penelitian. Semangat!